You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez berpotensi koleksi podium terbanyak kedua di MotoGP, misi sulit sikat rekor Valentino Rossi. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, berpotensi mencatatkan rekor sebagai pembalap motor dengan podium terbanyak kedua sepanjang sejarah GP 500 dan MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada 25-27 April 2025 mendatang. Usai merebut kemenangan dalam balapan utama MotoGP Qatar 2 pekan lalu, Marquez pun tercatat sudah meraih 114 podium selama berkarier di MotoGP sejak 2013. Dengan begitu, ia sukses menyamai rekor Jorge Lorenzo. Jika naik podium di Jerez akhir pekan nanti, maka ia akan mengoleksi 115 podium, mematahkan rekor Lorenzo. Namun, catatan ini terpaut sangat jauh dari pembalap dengan podium EP 500 MotoGP terbanyak sepanjang sejarah, yakni Valentino Rossi yang meraih 199 podium. Selain menyamai rekor koleksi podium MotoGP milik Lorenzo, Marquez juga berhasil menyamai rekor koleksi podium Grand Prix milik Dani Pedrosa. Berkat menang di Qatar, sang 8 kali juara dunia sudah mengoleksi 153 podium selama berkarier di Grand Prix sejak 2008. 6 podium lagi akan membuat Marquez menyamai rekor podium Grand Prix milik Giacomo Agostini, yang saat ini masih menjadi pembalap dengan koleksi podium terbanyak kedua, dengan 159 podium, di belakang Rossi yang mengoleksi 235 podium. Sementara itu, Marc Marquez jadi korban kenakalan Valentino Rossi sampai dicemooh. Satu watak buruk terungkap jelang MotoGP Spanyol 2025. Sisi buruk Valentino Rossi terungkap menjelang MotoGP Spanyol 2025 di mana Marc Marquez sudah merasakan dan menjadi korbannya. Tak bisa dipungkiri bahwa sosok Valentino Rossi telah menjadi figur besar yang tak bisa dilepaskan dari ajang balap bergengsi MotoGP. Memiliki karir yang panjang sejak tampil di kelas 125cc pada musim 1996, The Doctor sudah memutuskan pensiun dari ajang ini pada akhir 2021. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, dia berhasil menorehkan 9 gelar juara dunia dan rentetan rekor gila lainnya. Legasi yang besar sudah ditinggalkan Rossi, salah satunya adalah keberhasilannya mendatangkan banyak penggemar untuk MotoGP. Selain prestasi, Rossi juga mencicipi dan menjadi aktor dalam rivalitas ikonik yang panas di lintasan melawan rider hebat dalam karir panjangnya. Salah satunya adalah Marc Marquez yang pada MotoGP 2025 ini mengaspal untuk tim pabrikan Ducati bersama Francesco Bagnaia. Rivalitas dengan Baby Alien menjadi salah satu yang ikonik dan panas yang dialami Rossi di mana mencapai puncaknya pada MotoGP 2015. Melalui insiden Sepang Clash, MotoGP terbelang menjadi dua kubu yang digenggam Rossi dan Marquez karena momen yang tak terlupakan. Di balik hebatnya sosok Rossi, sebuah watak atau sisi buruknya terungkap melalui pandangan yang diungkapkan Scott Redding dalam podcast Motorsport Republica. Rider yang tampil pada ajang WSBK tersebut menilai bahwa Rossi merupakan pembalap yang pandai mengendalikan para penggemarnya. Kemampuan ini tidak lepas dari Rossi yang memiliki karakteristik unik yang bisa mengambil hati dan perhatian dari fans yang melihatnya. Selain itu, Rossi juga mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai sosok pembalap yang berbeda dengan segala embel-embel yang ada. Rossi sangat pandai mengendalikan para penggemar, dia selalu pandai dalam hal tersebut, ucap Redding, dilansir bolasport.com dari crash.net. Itulah mengapa dia menjadi nama besar dalam olahraga ini, karena dialah satu-satunya yang punya karakter. Peran baik atau buruk, dia memainkannya dengan sangat baik, tuturnya menambahkan. Di mata Redding, kemampuan itu justru menghadirkan sebuah gelagat yang buruk dari Rossi terlebih ketika Marquez datang dan tampil kompetitif di kelas utama. Meledaknya persaingan yang menjurus permusuhan sejak insiden Sepang Clash 2015 menjadi bukti tabiat buruk Rossi yang bisa mengendalikan para penggemarnya. Rossi seharusnya bisa meredam permusuhan ini dengan meminta para penggemarnya untuk tidak menyerang Marquez pasca berakhirnya musim 2015. Alih-alih dilakukan, Rossi membiarkan hubungannya dengan Marquez selalu dalam kondisi pasang surut bahkan hingga dia pensiun sebagai pembalap. Hal terkini yang masih terlihat adalah cemooh yang harus didapatkan Marquez ketika dia berhasil menjadi pemenang pada IP San Marino pada musim lalu saat bersama Gresini Racing. Tak ayal,
Redding sampai menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Rossi ini layaknya tindakan nakal. Saat keadaan menjadi sulit dengan hadirnya Marc Marquez, Rossi mempermainkan para penggemar untuk melawannya, ucap Redding. Itu adalah sebuah tindakan yang nakal. Marquez memang membuat para penggemar datang untuk menyerangnya di mana hal itu sejatinya tidak perlu. Rossi sebenarnya bisa menghentikannya, orang-orang tidak akan setuju tapi hal itu sudah menunjukkan sisi buruk dari dirinya. Marquez dicemooh musim lalu di Misano, Bagnaia yang berada di podium mengatakan pada mereka untuk tak perlu melakukannya, tuturnya menambahkan. Marc Marquez akan kembali beraksi pada akhir pekan ini tepatnya di seri MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez tanggal 25 hingga 27 April. Sementara itu, alasan valid Marc Marquez bakal hentikan rekor Francesco Bagnaia di sirkuit Jerez. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dijagokan untuk menyudahi dominasi Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2025. Marquez diprediksi bakal kembali merebut podium di sirkuit Jerez, Spanyol. Meskipun Bagnaia punya rekor fantastis di sirkuit dengan 13 tikungan tersebut. Pembalap asal Italia itu memenangi 3 seri terakhir di Jerez. Bagnaia masih memegang rekor lap tercepat dengan 1 menit 36,025 detik. Tahun lalu, Bagnaia menunjukkan kelasnya dalam duel alot dengan Marquez. Start dari posisi ke-7, pembalap berusia 28 tahun itu mampu unggul 0,3 detik dari Marquez di akhir balapan. Pengamat MotoGP, Louis Duncan, menilai Marquez telah menunjukkan perlawanan sengit tahun lalu. Saya rasa semua orang berharap persaingan tahun lalu terulang, kata Duncan dikutip Juara. Net dikutip dari Crash.net. Kita berharap dapat melihat Pecco menyaingi Marc pada sesi balapan. Itu adalah Grand Prix yang hebat tahun lalu. Mungkin itu adalah Grand Prix pertama tahun lalu di mana kami melihat Marc benar-benar kompetitif di Ducati itu, jelasnya. Akan tetapi, persaingan itu diprediksi tidak akan terjadi akhir pekan ini. Pasalnya, saat itu Marquez mampu bersaing meski dengan kondisi motor yang tertinggal. Saya rasa kita tidak akan melihatnya di MotoGP Spanyol 2025, ucap Duncan. Saat itu, kita tahu Marc masih menggunakan EP23 dan perbedaannya dengan EP24 tampaknya tidak terlalu besar. Kami jadi tahu kalau motor yang dikendarai Marquez, tahun lalu, sama sekali tidak mirip dengan EP24, bahkan nyaris tidak mirip dengan EP23, imbuhnya. Kini, Marquez dibekali motor yang lebih canggih dan cepat. Duncan menilai sulit bagi Bagnaia untuk menyaingi Marquez dengan kondisi motor yang sama. Jadi, performa itu dengan kondisi di motor yang bukan paling kompetitif, untuk kemudian mengharapkan pengulangan saat mereka berdua berada di mesin yang setara setelah apa yang kita lihat tahun ini. Saya benci mengecewakan semua orang, tetapi kita harus melihat perubahan besar dari Pecco Bagnaia untuk bisa bersaing dengan Marquez, pungkas Duncan. Apalagi Marquez telah menunjukkan comeback yang manis di seri Qatar lalu. Setelah terguling di kota, Marquez tak butuh waktu lama untuk kembali menemukan ritmenya di lintasan. Pembalap berusia 32 tahun itu berpeluang mengakhiri hat-trick Bagnaia di Spanyol pada edisi 2022 hingga 2024. The Baby Alien terakhir kali menjuarai seri Jerez pada 2019. Kala itu ia mengungguli 2 pembalap Spanyol lainnya yakni Alex Rins dan Maverick Vinales. Sementara itu, Marc Marquez dominasi, duel sengit warnai balapan. Sirkuit Lusail, Qatar, kembali menjadi sorotan dunia balap motor setelah menyuguhkan drama dan aksi luar biasa di seri MotoGP Qatar 2025. Tidak hanya menampilkan dominasi Marc Marquez, tetapi juga diwarnai oleh insiden menarik antara dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez, yang menambah bumbu persaingan di lintasan. Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo menunjukkan performa luar biasa dengan memenangkan balapan utama di Qatar. Meskipun sempat bersentuhan dengan adiknya, Alex Marquez, pada tikungan kedua, Marc berhasil mempertahankan kecepatan dan konsistensinya hingga garis finish. Kemenangan ini memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara dengan total 123 poin. Kemenangan ini bukanlah yang pertama bagi Marc di musim 2025. Sebelumnya, ia juga meraih kemenangan di sprint race MotoGP Qatar 2025. Dalam sprint race tersebut, Marc berhasil mengungguli Maverick Vinales dan memperkuat posisinya di klasemen. Salah satu momen paling mencuri perhatian datang dari dua bersaudara yang sama-sama bertarung di level tertinggi, Marc dan Alex Marquez. Di putaran pembuka, keduanya terlibat insiden yang sempat membuat jantung penonton berdebar. Namun, alih-alih saling menyalahkan, mereka menunjukkan kedewasaan seorang rider sejati. Marc Marquez mengakui bahwa insiden tersebut adalah kesalahannya dan tidak menyalahkan sang adik.
Insiden ini berdampak pada posisi Alex Marquez, yang harus merelakan akhir dari tren 7 kali finish runner-up secara beruntun setelah terlibat 2 insiden krusial di start MotoGP Qatar 2025. Pembalap Gresini itu bersenggolan dengan 2 nama besar termasuk sang kakak, Marc Marquez, serta Fabio Di Giannantonio yang berujung pada penalti long lap.